Sahabat Kompas.com, Timnas Garuda menang 1-0 atas Vietnam pada laga kedua fase grup Piala Asia 2023. Gol kemenangan Garuda untuk pertama kalinya ya di bawah asuhan Sintayong, timnas senior akhirnya menang atas Vietnam. Gol kemenangan dicetak oleh penalti Asnawi Mangkualam 3 menit sebelum babak pertama berakhir. Ini adalah 5 hal menarik dari kemenangan hebat di Piala Asia tersebut. Pertama adalah penampilan lini depan yang jauh lebih positif, jauh lebih impresif ketimbang pada laga lawan Irak. Ketika laga lawan Irak, catatan adalah di lini depan. Timnas hanya mencatatkan 1 tembakan on target pada seluruh pertandingan, dan itu berbuah gol Marcelino. Sekarang Garuda dari awal tampil menusuk, tampil lebih positif. Bahkan dalam 9 menit pertama Timnas melepas 3 tembakan. Rafael Struijk dari awal udah bisa melakukan terobosan ke belakang barisan pertahanan, dan itu membuat Garuda lebih percaya diri dalam mencoba membongkar perlawanan rival Asia Tenggara ini. Memang tim Vietnam yang ini mereka tanpa banyak pemain utama, it doesn't matter, yang penting kita menciptakan our own luck, dan luck itu tercipta ketika Struijk dengan bagusnya menahan bola di kotak penalti sehingga ia harus ditarik lawan dan berbuah penalti. Sepanjang pertandingan Garuda melepas 17 tembakan ke gawang. Ini adalah suatu angka yang sangat bagus melawan Vietnam yang walaupun mereka kekurangan banyak pemain, tapi jangan lupa mereka tetap adalah tim ASEAN dengan peringkat tertinggi ya, peringkat 99. Kedua, gol penalti Asnawi Mangkualam. Pertama bagi kita di Piala Asia. Ya, ini adalah gol penalti pertama yang dicatatkan oleh Garuda ya di Piala Asia. Dari 8 pertandingan sebelum ini, sejak partisipasi pertama kita di Piala Asia sejak 1996, ini adalah penalti pertama kita. Dan ini lucunya juga ya, kemenangan ini datang, kan ini pertama kalinya Indonesia menang atas Vietnam sejak Boaz Salosa mencetak gol kemenangan pada Desember 2016, waktu itu di Piala AFF. Itu ketika itu menariknya gol juga datang dari titik putih. Jadi sama-sama ya, Asnawi Mangkualam kali ini ketika itu Boaz Salosa juga mencetak gol kemenangan di semifinal kalau tidak salah Piala AFF 2016. Dan ini adalah gol pertama Asnawi juga bagi timnas sejak menghadapi Laos di fase grup Piala AFF 2020, dan gol keduanya dari 38 pertandingan bersama Merah Putih. Ketiga, jatuh bangun menahan gempuran Vietnam. Tim Sintayong ini tahu caranya menderita, karena pada babak kedua Vietnam tampil luar biasa, tampil lebih impresif ke depan, tampil lebih tajam. Mereka seperti memenangi second ball, mereka seperti memenangi bola-bola tanggung, duel-duel mereka menangi. Sementara para pemain kita terlihat sedikit grogi, terlihat membuang-buang possession. Saya tadi mencatat ya, secara penguasaan bola dari 15 menit pertama kita bisa 87% possession. Angka itu turun menjadi hanya 66% pada medio babak kedua. Tekanan yang mereka datangkan membuat barisan pertahanan sedikit kocar-kacir ya, sedikit di tengah ya. Bahkan penyerang mereka Nguyen Tuan An nomor 11 hampir mencetak gol dalam 7 menit pertama babak kedua. Namun Merah Putih bisa bertahan apik ya. Pujian layak didapat oleh para pemain lini belakang, terutama karena mereka juga kehilangan Jordi Amat, seorang leader di belakang, karena dia cedera facial ya. Pada pertengahan babak kedua Rizky Ridho masuk, tapi Sandy Walsh luar biasa sekali, clearance-nya dia berani, dia berapa kali memotong bola dengan bagus. Dia juga sempat mengadu kepala dengan kaki pemain lawan yang akhirnya berbuah foul luar biasa sekali dari lini belakang as part of the back three.
Takanya Sandi, Yakob Sawyuri juga melakukan blok luar biasa pada injury time kalau tidak salah, dengan Hernando Ari yang ketika itu udah berada di luar garis gawang dalam transisi cepat lawan Hernando sendiri. Walaupun baru berusia 21 tahun, tapi dia juga tampil impresif di bawah Mistar dengan penyelamatan cekatannya, terutama ketika ketika dia ngetips bola ya ke atas dari situasi tembakan bebas pada injury time. Dan ini adalah kali pertama Indonesia mencatatkan clean sheet di Piala Asia sejak laga melawan Kuwait pada 13 Oktober 2000. Ketika itu kiper adalah Hendro Kartiko. Jadi Hernando Ari, kamu sejajar dengan legenda timnas Indonesia yang sering dikatakan Fabian Barthesnya Indonesia. 4. Shin Tae-yong akhirnya mengalahkan Vietnam. Gue lihat dari transfer market, ini adalah laga ke-42 Shin Tae-yong memimpin timnas senior Garuda. Dalam 41 kesempatan sebelumnya, Shin punya 4 kali kesempatan untuk menghadapi Vietnam, dan timnya selalu gagal mencetak gol, apalagi menang. Jadi ini adalah kemenangan bersejarah juga bagi Shin Tae-yong. Sejak pertama dia ketemu Vietnam dalam laga yang berakhir dengan kekalahan besar 0-4 pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Habis itu ada 2 hasil imbang 0-0 dan kekalahan 0-2. Jadi bagi Shin sendiri ini adalah beban besar terangkat juga sama dia, karena banyak yang mulai meragukan kemampuan dia untuk memimpin Indonesia dalam jangka panjang. Tapi at least ini mengangkat hudunya dia ya, mengangkat kutukan dia menghadapi rival terberat, salah satu rival terberat di region ini. Kelima, Indonesia, mimpi buruk Philippe Trouzier. Mungkin Philippe Trouzier paling gak pingin liburan ke Indonesia kali ya sahabat Kompas.com, karena Indonesia benar-benar menjadi mimpi buruk bagi sang pelatih di Asia. Pelatih asal Prancis itu berada di ruang nakoda Qatar ketika Garuda menang 2-1 atas negara Teluk tersebut pada Piala Asia tahun 2004. Hasil itu bahkan membuat Trouzier langsung kehilangan posisinya saat turnamen masih berlangsung. Kali ini Trouzier juga harus menelan kekalahan saat menjamu Garuda. Walau banyak menjagokan Vietnam setelah mereka ya mendapatkan hasil lumayan oke ya ketika melawan Jepang walaupun kalah 2-4. Vietnam juga masih tim Asia Tenggara dengan peringkat terbaik dari semua kontestan lain. Di level U23, Trouzier juga telah merasakan kekalahan dari Indonesia, tepatnya pada semifinal SEA Games 2023 kemarin. Ketika itu Trouzier kalah 2-3 dari Garuda Muda asuhan Indra Syafri pada babak semifinal. Oke, sahabat Kompas.com, itu adalah 5 hal menarik dari gue terkait laga Indonesia versus Vietnam. Sekarang kita akan menghadapi Jepang nih, raja terakhir di grup D. Raja terakhir itu pada hari Rabu tanggal 24 Januari, sementara Irak akan menghadapi Vietnam. Kalau nggak salah Vietnam udah pasti nggak lolos karena ya head to head mereka udah kalah ya lawan Jepang dan juga lawan Indonesia. Jadi kita akan lihat bagaimana nasib Indonesia, bisakah mendapatkan posisi runners up, bisakah mendapatkan posisi ketiga terbaik. Tapi biar bagaimanapun udah perjuangan luar biasa yang ditunjukkan pasukan Shin Tae-yong. Bagaimana menurut sahabat Kompas.com terhadap penampilan Garuda pada laga kontra Vietnam kemarin? Tulis di komentar di bawah ini. Oke, sampai kita ketemu lagi di Sporty berikutnya.